Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di channel ini. Kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial ya Bapak Ibu, khususnya untuk Bapak Ibu yang sedang melaksanakan BPG dalam jabatan ini. Kita ini harus mengunggah hasil identifikasi masalah dan rancangan aksi. Ini ada di LMS ya. Nah, kita lihat dulu di sini identifikasi masalah dan rancangan aksi ini apa isinya. Coba kita buka. Nah, di sini kita bisa lihat di LK 2.1 identifikasi masalah ini ada tabel. Kita lihat petunjuknya di sini. Nomor, data observasi, identifikasi masalah, rumusan masalah, rencana aksi atau solusi keterangan. Nomor 1 ini nomor urut ya, jadi 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Kemudian data hasil observasi, tabel ini, kolom yang kedua ini merupakan kumpulan data hasil observasi terhadap permasalahan pembelajaran di sekolah, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian identifikasi masalah ini berisi permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran yang terkait dengan materi pembelajaran, perumusan tujuan dan indikator, penyiapan media, model, metode dan strategi pembelajaran, aktivitas pembelajaran, sosiokultural siswa, sarana prasarana, hasil evaluasi atau hasil capaian pembelajaran dan seterusnya. Kemudian nomor 3 ini mahasiswa menyusun atau menuliskan permasalahan dalam pembelajaran berdasarkan dari pengalaman atau pengamatan yang dilakukan, hasil belajar, berbagai artikel atau sumber lain yang valid. Jadi di sini isinya adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah terkait dengan boleh itu materi pembelajaran atau model pembelajaran atau sarana prasarana. Ini bisa dilihat petunjuknya di sini Bapak Ibu. Tabel nomor 3. Kemudian nomor 4, rumusan masalah ini berisi rumusan masalah yang perlu dicari alternatif solusinya. Jadi rumusan masalah ini secara khusus ya, lebih secara khusus dari masalah yang diidentifikasi tadi. Kemudian selanjutnya rencana atau aksi solusi ini berdasarkan bahan kajian, sumber informasi, desain, gagasan, metode, bahan kajian, alat atau resources lainnya yang diperlukan untuk mendukung solusi dari permasalahan ditemukan, sehingga dapat ditetapkan solusi yang tepat. Nah, misalnya ditemukan masalah kesulitan siswa dalam memahami prinsip kerja motor bensin berdasarkan hasil pengamatan dalam proses pembelajaran dan hasil belajar beberapa semester terakhir. Nah, saya kasih contoh ya Bapak Ibu langsung ini. Ini ada LK 2.1 yang sudah saya buat. Di sini data observasinya ada 3, saya buat di sini. Yang pertama, siswa cenderung pasif dalam pelaksanaan pembelajaran materi ansambel musik. Kemudian yang kedua, ini ada ini 6, harusnya 2 ya. Masih ditemukan siswa yang tidak fokus terhadap materi pembelajaran ansambel. Kemudian yang ketiga, di sini ada pada pelaksanaan kegiatan mencoba memainkan melodi lagu dengan pianika, ada beberapa siswa yang kurang percaya diri. Itu data observasinya. Selanjutnya, identifikasi masalahnya adalah materi yang disampaikan terlalu monoton dan terkesan hanya terpaku pada buku teks dan teori saja. Jadi data observasi ini kemudian masalahnya diidentifikasi. Jadi siswa di sini pasif itu karena apa? Karena materi yang disampaikan terlalu monoton dan terkesan hanya terpaku pada buku teks. Kemudian dibuatlah rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya bagaimana membuat materi pembelajaran yang menyenangkan dan menarik minat dan partisipasi siswa. Iya dong. Jadi kalau masalah sudah diidentifikasi, maka selanjutnya kita membuat pertanyaan yang mengkhususkan untuk mencari jawabannya nanti. Bagaimana caranya membuat materi pembelajaran yang menyenangkan agar siswa tersebut bisa ikut atau bisa aktif ya, sesuai dengan identifikasi masalah dan juga data observasi. Selanjutnya rencana aksi atau solusi. Di sini saya mencoba untuk membuat rencana aksinya, mendesain pembelajaran ansambel musik ke dalam bentuk video berbasis ICT untuk memberikan pengetahuan kepada siswa secara lebih nyata dengan model pembelajaran problem based learning. Adapun langkah-langkah kerja model pembelajaran problem based learning dapat dilihat. Nah, ini lihat. Yang pertama ini sesuai dengan sintak Bapak Ibu. Sintak PBL itu apa? Yang pertama orientasi pada masalah.
Di tahapan orientasi ini biasanya guru memberikan tayangan video permainan ansambel musik. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi di tahapan kedua ini sintaknya peserta didik diarahkan untuk membuat kelompok. Kemudian peserta didik diberikan stimulus tentang materi tadi. Materi di sini saya ambil ansambel musik. Kemudian selanjutnya sintak yang ketiga ini membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Peserta didik diarahkan untuk mengisi rubrik penilaian berdasarkan video yang disajikan. Rubrik penilaiannya itu ada nama alat musik, cara memainkannya, jenis penyajiannya bagaimana. Ini terkait dengan video yang kita sajikan. Selanjutnya nomor 4, mengembangkan dan menyajikan karya. Jadi peserta didik pada tahapan ini berlatih secara langsung bersama teman-teman untuk menirukan permainan ansambel yang telah disajikan tersebut. Ya, dengan catatan kita harus memberikan dulu partitur lagunya. Kemudian selanjutnya di tahapan ini masih tahapan keempat, mengembangkan dan menyajikan karya. Peserta didik diarahkan untuk menampilkan permainan musik ansambel ke depan kelas. Kemudian tahapan sintak yang kelima dalam PBL ini adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi masing-masing kelompok mengevaluasi dan memberikan komentar terhadap pertunjukan musik ansambel yang disajikan di depan kelas. Selanjutnya guru bersama-sama siswa melakukan refleksi terhadap materi yang telah disampaikan sepanjang kegiatan pembelajaran di kelas. Itu untuk pemecahan masalah atau rencana aksi atau solusinya. Keterangan ini kita bisa isi saja ini KD tentang materi ansambel ini apa? KD 3.4 yang saya ambil sini, memahami konsep dasar ansambel musik. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya ini berdasarkan materi atau IRPP yang sudah Bapak Ibu buat. Di sini ada 3.4.1 mengidentifikasi berbagai bentuk penyajian musik secara berkelompok. Kemudian 3.4.2 menjelaskan bentuk permainan musik ansambel sejenis. Kemudian 3.4.3 menjelaskan bentuk permainan musik ansambel campuran. Itu KD 3.4. Kemudian KD pasangannya itu KD keterampilannya 4.4, memainkan ansambel musik sejenis dan campuran. Indikatornya yang pertama 4.4.1 memainkan salah satu alat musik dalam ansambel musik sejenis. Nomor 2-nya 4.4.2 memainkan salah satu alat musik dalam ansambel musik sejenis. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita lihat ini, untuk menjawabnya kita harus berpatokan pada materi, sebetulnya pada materi pembelajaran untuk lebih mudahnya. Jadi ketika kita akan merancang perangkat pembelajaran, kita sudah tahu ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja cara mengisi format identifikasi masalah atau LK 2.1 ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu yang sedang melaksanakan BPG, khususnya BPG dalam jabatan pelajaran seni budaya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.